Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya, Nisa. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang seberapa beruntungnya Anda melewati kehidupan ini dan terkait dengan poin-poin yang mungkin terkadang disepelekan oleh orang-orang, tapi sebenarnya membawa keberuntungan. Nah, untuk lanjut penjelasan video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tetap update video-video terbaru dari aku, oke? Nah, berbicara soal kehidupan, sebenarnya kehidupan ini tidak ada yang namanya kehidupan abadi. Ya, benar sekali. Di dalam kehidupan pasti ada yang namanya tantangan, rintangan, hambatan, lika-liku, dan berbagai macam persoalan lainnya yang pastinya akan kita lewati di dalam kehidupan. Nah, oleh sebab itu, kita dituntut untuk mampu menghadapi semua lika-liku atau mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam kehidupan. Nah, mulai dari hal-hal yang sederhana sampai dengan hal-hal yang luar biasa. Seperti contohnya nih, di kalangan remaja, banyak istilah-istilah yang namanya galau dan lain sebagainya yang mungkin akan mempengaruhi kehidupan teman-teman sekalian. Jadi, ada beberapa poin penting yang sebenarnya membawa keberuntungan bagi kita tanpa kita sadari, dan mungkin poin-poin berikut ini yang kadang disepelekan oleh orang-orang sekitar. Baik, apa poin pertamanya? Silahkan simak video berikut ini. Yang pertama adalah gaji pertama. Terkhusus teman-teman yang sudah bekerja, pastinya kalian telah melewati berbagai macam proses, berbagai macam tahapan untuk bisa mendapatkan sebuah kesuksesan. Yang pastinya, siapa sih yang tidak bahagia ketika sudah mendapatkan gaji pertamanya setelah melewati berbagai macam proses? Apalagi gaji pertamanya diberikan untuk orang tua tercinta. Siapa yang tidak bahagia untuk hal tersebut? Secara tidak langsung, hal tersebut membawa kita terhadap sebuah keberuntungan. Apa keberuntungannya? Kita mengulik kembali lagi tentang proses, di mana proses mengajarkan kita tentang kemandirian, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, jangan menyepelekan tentang gaji pertama, karena ada suatu titik kebahagiaan yang tersembunyi di gaji pertama tersebut. Jadi terkhusus teman-teman yang sudah bekerja, pasti sangat bahagialah untuk mendapatkan gaji pertama kali ini. Untuk teman-teman yang belum bekerja, tetap semangat menggapai mimpi, jalani proses, ikuti langkahnya, tetap sabar, karena proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Yang kedua adalah tentang merantau. Nah, ini sangat unik ya kalau misalnya kita sudah membahas tentang anak rantau yang diistilahkan dengan makan sendiri, mandi sendiri, dan lain sebagainya sendiri-sendiri. Nah, padahal secara tidak langsung anak rantau sebenarnya membawa keberuntungan. Menjadi anak rantau itu membawa keberuntungan ya. Karena apa? Semua hal yang dilakukan secara mandiri, secara tidak langsung memperkuat mental baja di dalam diri kita. Karena secara tidak langsung orang-orang yang atau anak-anak perantau ini sudah mampu melakukan sesuatu secara mandiri. Jadi, sangat beruntung ya teman-teman yang merantau. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah bersedih, dan jangan pernah pantang menyerah, karena anak rantau yang hidup di tanah rantau pasti akan membawa kesuksesan. Percayalah kalau semuanya itu pasti bisa, oke? Next, yang ketiga adalah berdamai dengan ekspektasi orang tua. Terkadang kita suka bertentangan dengan apa yang orang tua inginkan. Misalnya tentang perkuliahan, misalnya ada seseorang atau si A
suka masuk di jurusan tertentu, tapi orang tuanya mau anaknya masuk ke jurusan ini. Nah, kadang kan bertentangan nih apa yang diekspektasikan oleh orang tua. Nah, ada baiknya kita sebagai anak, kita harus mampu mengatasi atau mampu berdamai dengan ekspektasi orang tua. Misalnya kita punya suatu pendapat yang berbeda, kita bisa menyampaikan pendapat kita secara baik, sesuai dengan etika yang baik dan benar, sopan santun, serta mampu berkomunikasi dengan baik antara kita dengan keluarga. Jadi tidak ada miscommunication antara kita dengan keluarga nanti. Oleh sebab itu, ada beberapa poin juga nih terkait dengan berdamai dengan ekspektasi orang tua. Ada beberapa hal yang dianggap beruntung kalau misalnya kita sudah mampu beradaptasi atau sudah mampu berdamai dengan ekspektasi orang tua. Misalnya, kita sudah mampu menyelesaikan suatu permasalahan, misalnya kita sudah mampu menganalisis suatu isu, karena kita sudah mampu berdamai dengan ekspektasi orang tua. Yang keempat adalah mampu mengatasi atau melewati yang namanya kekecewaan. Setiap manusia pasti mengalami yang namanya kekecewaan. Pasti dan pernah mengalami kekecewaan itu sendiri. Nah, solusinya adalah ketika kita sudah mampu mengatasi hal tersebut, kita tidak gampang lagi yang namanya baper, tidak gampang lagi yang namanya sakit hati, dan lain sebagainya. Beruntungnya di mana kalau misalnya kita sudah mampu mengatasi atau melewati yang namanya kekecewaan? Ya seperti itu tadi, kita sudah mampu yang namanya menerima kritikan, sudah mampu berpikir luas bahwa sesuatu itu tidak hanya memenuhi apa yang kita kontrol dan apa yang kita ekspektasikan ke depannya. Jadi untuk teman-teman, jangan pernah takut yang namanya kecewa karena setiap orang pasti pernah mengalami hal tersebut. Poin yang kelima adalah mencoba sesuatu yang dibenci atau ditakuti. Untuk poin yang kelima ini ada spesifikasi bahwa kalau misalnya seseorang itu takut atau benci terhadap sesuatu yang benar-benar membuat dia trauma, sebaiknya jangan. Karena untuk poin yang kelima ini terkhususkan untuk teman-teman yang misalnya tidak percaya diri, takut maju ke depan, takut berbicara di depan umum, dan lain sebagainya. Serta tidak mampu mengatasi hal tersebut. Jadi untuk teman-teman sekalian yang masih takut-takut nih berbicara di depan umum dan lain sebagainya, yang tanpa disadari itu sebenarnya mengunci soft skill teman-teman sekalian. Sebenarnya teman-teman sekalian tidak perlu takut untuk misalnya berbicara di depan umum, mencoba sesuatu yang dianggapnya unik dan lain sebagainya, karena bisa saja hal tersebut bisa dijadikan pembelajaran serta peningkatan soft skill teman-teman sekalian. Poin yang keenam adalah gagal dan pernah berada di titik terendah. Saya rasa teman-teman atau kita semua pasti pernah mengalami hal yang demikian, sehingga kadang kita galau, kadang kita tidak mood, kadang kita suka marah-marah, dan lain-lain. Padahal tanpa disadari, teman-teman harus banyak belajar dengan hal-hal yang seperti ini. Ketika seseorang tersebut berada di titik terendah, karena saya mengutip seorang penulis buku novel dari Dirnatan mengatakan bahwa ketika dia berada di titik terendah, secara tidak langsung dia mampu membuat sebuah karya. Jadi ketika teman-teman berada di titik terendah, teman-teman jangan putus asa atau jangan mudah menyerah. Percayalah bahwa secara tidak langsung teman-teman akan meningkatkan double effort teman-teman sekalian. Karena seseorang yang patah, seseorang yang sakit hati ataupun kecewa dan lain-lain, haruslah tetap bangkit untuk kembali beraktivitas. Tetap lakukan hal-hal yang produktif untuk kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, gimana setelah mendengarkan penjelasannya? Apakah teman-teman pernah melalui 6 poin yang telah disampaikan tadi? Seperti pernah merasakan kecewa dan lain-lain. Nah, secara tidak langsung, kalau misalnya teman-teman telah melewati 6 poin tadi, otomatis teman-teman pasti termasuk orang-orang yang beruntung, karena
secara tidak langsung teman-teman sudah mampu berpikir ataupun menganalisis sebuah permasalahan ataupun isu. Jadi buat teman-teman sekalian, pesan saya, kalian jangan pernah menyerah, kalian jangan pernah putus semangat, karena setiap orang itu Tuhan sudah takdirkan bahwa akan ada kehidupan yang istimewa di setiap orang-orang tersebut. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Akhir kata dari saya mengutip kata bijak dari Helen Keller bahwa sesuatu itu ada dan bisa jika kita percaya pada harapan dan keyakinan. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih.